Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Pertiwi. Perkenalkan, nama saya Nur Selvi. Kami akan menjelaskan program yang kami buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Selvi. Saya akan menjelaskan kode program yang saya buat. Pertama, di sini ada doc tipe HTML. Ini untuk deklarasi dokumen menggunakan HTML5. Kemudian HTML like ID. Ini elemen HTML dengan bahasa utama ID untuk bahasa Indonesia. Kemudian meta charge UTF di 8 ini mengatur karakter encoding dokumen menjadi UTF-8. Kemudian meta name viewport content ini untuk membuat halaman responsif di berbagai perangkat. Kemudian title ini menentuk judul halaman web. Kemudian link rel style set have ini menyematkan file CSS bootstrap dari CDN. Kemudian ada link rel style set have ini untuk menyematkan file CSS lokal untuk kustomisasi. Di sini ada body untuk awal elemen bodinya. Kemudian ada navigasi ini elemen navigasi dengan kelas bootstrap untuk membuat menu responsif. Kemudian header class ini untuk header bagian atas dengan latar belakang biru dan teks hitam. Kemudian div class logo container ini container untuk logo. Kemudian image ini gambar logonya. Kemudian ada div class collapse navbar ini itu untuk bagian navigasi yang dapat diperluas atau dikurangi. Full class ini itu untuk daftar navigasi dengan item yang diletakkan di sisi kanan. Kemudian class nav item baris yang ini link ke halaman utama. Yang di sini saya akan menjelaskan halaman utamanya yaitu beranda. Sekarang kita masuk ke script search. Ini tuh untuk menyematkan file JavaScript bootstrap untuk interaktivitas. Kemudian header class text center ini untuk bagian header utama dengan teks yang dipusatkan. Kemudian ada H1 selamat datang di pantai Indonesia. Ini judul utama halaman. Ini judul utama halamannya. Kemudian atau paragraf ini untuk deskripsi singkat halaman. Kemudian kita masuk ke content section. Class content section untuk bagian konten utamanya. Kemudian div class image container. Ini kontainer untuk gambar. Kemudian image ini gambar utamanya, gambar pantainya menampilkan gambar pantai dengan atribut alt.
BR ini memberi jarak vertikal antara gambar dan teks. Kemudian ada div class text container. Ini untuk kontainer teks. Kemudian H2, apa itu pantai? H2 subjek dengan pertanyaan. Ini pertanyaannya. H2 header 2. Kemudian ada paragraf. Pantai merupakan daerah menjadi perbatasan antara lautan dan daratan secara langsung. Ini penjelasan atau deskripsi tentang pantainya. Setelah itu end content section. Sekarang kita masuk ke halaman berita. Kemudian sekarang kita kembali ke halaman berita. Di sini terdapat content section. Di select class content section ini yang mengumpulkan informasi terbaik ombak pantai tinggi. Div class image ini untuk kontainer gambar. Kemudian ini gambar ombaknya. Kemudian di sini ada teks untuk kontainer. Di sini ada paragraf penjelasan kenapa bisa terjadi ombak. Kemudian di sini ada seperti penjelasan yang tadi. Di sini untuk gambarnya, ini gambar air surutnya. Kemudian ini ada teks kontainernya. Kemudian ada judul pantai surut. Kemudian ada paragraf kenapa pantai bisa surut. Terima kasih. Sekian dari saya. Nama saya Kasih Pertiwi. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan halaman galerinya. Di sini HTML lang ini dia menentukan tipe dokumen sebagai HTML dan bahasa dokumen adalah bahasa Indonesia. Kemudian meta char sheet dia itu menentukan karakter encoding dokumen sebagai UTF-8 agar mendukung berbagai jenis karakter. Kemudian meta name viewport konten itu mengatur agar tampilan responsif sesuai dengan lebar layar perangkat. Kemudian titelnya yaitu judul halaman yang ditampilkan Pantai Indonesia. Kemudian link rel yaitu mengimpor library Bootstrap CSS untuk membantu dalam pembuatan desain. Yang link rel, stylist, ref, https ini. Dan yang di bawahnya itu link rel yaitu untuk menghubungkan file CSS eksternal untuk menambahkan gaya khusus. Kemudian ini style yaitu menambahkan gaya inline untuk elemen gambar slideshow. Di sini slide-nya width 100% yaitu lebar gambar memenuhi 100%. Kemudian height itu auto yaitu tinggi gambarnya menyesuaikan secara proporsional. Kemudian position yaitu menempatkan gambar secara absolut. Opacity dia menyembunyikan gambar pada awalnya. Transition yaitu transisi perubahan opacity selama 1 detik. Kemudian body yaitu memulai konten utama halaman. Kemudian image
atau gambarnya, gambar awal untuk slideshow. Kemudian di sini ada script, yaitu array untuk menyimpan daftar URL gambar yang akan digunakan dalam slideshow. Jadi ini semua gambarnya yang akan tampil nanti. Kemudian let slide dokumen get element by ID, atau slide-nya itu mengambil elemen gambar berdasarkan ID slide. Let I itu 0, yaitu indeks untuk melacak gambar yang sedang ditampilkan. Terus function slideshow, yaitu fungsinya untuk menjalankan slideshow-nya. Kemudian slide style opacity itu menyembunyikan gambar dengan mengubah opacity menjadi 0. Kemudian set timeout. Di sini slide SRC itu sama dengan IMG itu mengganti sumber gambar sesuai dengan indeks dalam array. Kemudian slide style opacity yaitu menampilkan gambar dengan opacity 1. Kemudian di sini I sama dengan I tambah 1 persen IMG late, yaitu mengubah indeks ke gambar berikutnya kembali ke awal jika mencapai akhir. Kemudian 500 ini penundaan 500 menit sebelum mengganti gambarnya. Kemudian set timeout yaitu menjalankan fungsi slideshow selama 4 detik. Nah, ini juga sama, yaitu menunda eksekusi slideshow selama 5 detik setelah halaman dimuat. Kemudian di sini scriptnya, terus navigasinya, kemudian nav class sama dengan navbar expand. Itu navbar responsif dengan kelas bootstrap. Kemudian header class sama dengan BG primary, yaitu header dengan latar belakang biru. Kemudian div class, itu logo container. Kemudian IMG SRC ini logo di bagian header. Kemudian header di sini div class collapse navbar, yaitu daftar navigasi dengan menu drop down untuk perangkat kecil. Di sini ada LI class, yaitu link menuju halaman beranda. LI class di sini seperti mengurutkan apa yang akan tampil nanti. Link menuju halaman berita, link menuju halaman galeri, link menuju halaman legenda pantai yang akan muncul nanti. Kemudian end navigasi, yaitu akhir dari navigasi. Kemudian di sini script SRC itu mengimpor library JavaScript Bootstrap untuk fungsi interaktif. Kemudian di sini section atau bagian project, div class ini container, row text center, terus baris untuk judul dan deskripsi. Kemudian deskripsi singkatnya. Di sini juga ada deskripsi singkatnya ya, semuanya sama semua pengertiannya. Akan muncul nanti gambar pantai, nama pantai, deskripsi pantai. Jadi di sini sama semua div class IMG SRC ini untuk memberikan penjelasan
beserta dengan fotonya nanti yang akan muncul. Kemudian selesai di sini dan akhir projects-nya. Saya lanjutkan di sini. Seperti tadi, HTML lang sama dengan ID ini untuk mendeklarasikan dokumen HTML dengan bahasa Indonesia. Kemudian meta charset yaitu menentukan encoding karakter sebagai UTF-8 untuk mendukung sebagai karakter. Kemudian meta name yaitu mengatur agar tampilan halaman bersifat responsif sesuai dengan ukuran perangkat. Kemudian title beranda seperti tadi menentukan judul halamannya. Link rel menyertakan pustaka CSS Bootstrap. Link rel sama dengan stylist menyertakan file CSS khusus dari direktori lokal untuk menambahkan gaya custom. Kemudian head, body, yaitu konten utama halaman dimulai, kemudian navigasinya, navclass, navbar, yaitu membuat navbar dengan desain responsif menggunakan kelas Bootstrap. Header class sama dengan BG primary, yaitu header dengan latar belakang biru dan teks hitam seperti penjelasan yang tadi. Kemudian di sini menampilkan logo dari direktori lokal. Yang ini IMG. Kemudian header, div class. Yang ini elemen navigasi yang dapat diperluas dan diingat pada perangkat kecil. Full class, navbar. Di sini yang pertama ya link class, yaitu link halaman beranda. Link class ini ke halaman berita, ke halaman galeri, dan sampai ke link ke halaman legenda laut yang nanti akan tampil. Kemudian di sini akhir bagian navigasinya. Di sini saya menambahkan pustaka JavaScript Bootstrap untuk fungsi interaktif. Header class, header yang diposisikan di tengah, dan juga H1-nya legenda pantai, yaitu judul utama halaman. Video section class, yaitu bagian pertama untuk menampilkan video dan konten terkait. Kemudian di sini iframe-nya width 560, height 315 beserta dengan link YouTube-nya. Menyisipkan video dari YouTube menggunakan elemen iframe. Kemudian di sini ada dua link YouTube yang saya masukkan karena saya memberi dua legenda, yaitu legenda Sanghyang Sri Bali dengan legenda Pulau Bidadari Pulau Seribu dengan lebar tinggi yang sama. Kemudian di sini terakhir end video section, akhir bagian videonya. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.